jantung adalah hilangnya fungsi jantung untuk memompa darah yang terjadi secara mendadak. Sehingga hal ini bisa menyebabkan kurangnya oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh, terutama di otak dan juga jantung. Bila kurang oksigen ke otak, maka sel-sel otak akan mati dan hilangnya kesadaran dan fungsi otak lainnya. Pada jantung, sel-sel jantung akan kekurangan oksigen dan akan mati. Sel jantung yang mati sudah tidak bisa hidup kembali. Lalu ketika tidak segera ditangani akan menyebabkan kematian. Henti jantung tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi bisa juga terjadi pada anak-anak. Di Amerika Serikat, lebih dari 20.000 bayi dan anak-anak mengalami serangan jantung per tahun. Lalu, apa sih penyebabnya? Yang pertama, ada kegagalan nafas progresif atau shock. Jadi, henti jantung ini didahului oleh periode perburukan yang bervariasi, yang pada akhirnya menyebabkan gagal jantung dan paru, lalu bradikardi, dan henti jantung. Lalu penyakit jantung kongenital sendiri, penyebab utamanya yaitu berasal dari jantung sendiri. Berikut akan kita jelaskan 6 rantai kelangsungan hidup anak di luar rumah sakit. Yang pertama ada pencegahan, lalu aktivasi respon darurat, lalu CPR kualitas tinggi, lalu ada resusitasi lanjut, lalu ada perawatan pasca henti jantung, dan yang terakhir ada pemulihan. Bagaimana sih cara melakukan CPR berkualitas pada anak? Yang pertama yaitu teknik CPR pada bayi dilakukan dengan mendorong di tengah dada setidaknya sepertiga kedalaman dada atau kira-kira 1,5 inci dengan 2 jari. Lalu adapun teknik CPR pada anak-anak yaitu mendorong di tengah dada setidaknya sepertiga kedalaman dada atau sekitar 2 inci dengan 1 atau 2 tangan. Tapi jangan lupa untuk CPR yang dilakukan harus berkualitas. Apa sih itu CPR berkualitas? Berikut 5 komponen CPR berkualitas. Yang pertama, yaitu kedalaman kompresi dada yang adekuat dengan dilakukan menekan bagian bawah tulang dada, kedalaman 5 cm untuk anak-anak, dan kedalaman 4 cm untuk bayi. Lalu yang kedua ada laju kompresi dada yang optimal, yaitu 100-120 per menit untuk bayi dan anak-anak. Yang ketiga yaitu meminimalkan interupsi saat CPR, yaitu 80% atau lebih dari siklus CPR terdiri dari kompresi dada. Yang keempat yaitu memungkinkan recoil dada penuh. Dan cara lepaskan semua tekanan pada dada di antara kompresi, hindari bersandar di dada pada akhir kompresi, dan yang terakhir yaitu biarkan dada mengembang sempurna. Lalu yang kelima yaitu menghindari ventilasi berlebih. Perbandingan antara kompresi dada dan ventilasi dengan satu penolong adalah 30:2. Lalu perbandingan antara kompresi dada dan ventilasi dengan 2 penolong adalah 15:2.